Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kalian pasti kangen kan dengan saya, Batu Kiem, janda anak 3, yang paling cantik, paling bahenol, dan paling seksi, yang membuat para jomblo dan lelaki hidung belang melongo. Oke, tidak usah berlama lagi. Sebelum kalian dengerin cerita ini, silakan pakai handsfree dulu ya, agar kalian paham alur ceritanya. Jangan lupa subreknya dong. Titik. Selamat mendengarkan. Berdasarkan kisah nyata dan kejadian nyata, hantu Belanda di Gedung Juang Tambun. Saat itu saya masih menjadi driver Uber di tahun 2017. Saya sedang melipir ke sana kemari mencari penumpang. Saya melihat jam di HP-ku telah menunjukkan jam 1:20 dini hari. Posisiku kala itu sedang berada di daerah Cililitan Jaktim. Setelah saya melewati Mall Kramat Jati, Lipo Kramat Jati, HP-ku berbunyi orderan masuk nih, tuing, tuing, tuing. Ciri khas suara orderan Uber. Kemudian saya pun langsung menerima orderan tersebut, lalu saya melihat titik jemput si penumpang yang ternyata titik jemputnya tidak jauh dari daerah Batu Ampar. Meluncurlah saya ke sana. Sampailah saya di titik jemput yang ternyata di tengah-tengah jembatan yang di bawahnya kali. Kemudian saya langsung mencat si penumpang. Bos, saya sudah di titik jemput, isi catku. Tunggu sebentar bang, saya lagi OTW, isi chat penumpang. Lalu saya pun menunggu penumpang di jembatan tersebut sambil melihat kali yang airnya udah cukup banyak dan tinggi. Beberapa menit kemudian, penumpang yang saya tunggu datang dari arah Batu Ampar, yang kemudian dia langsung ngomong. Pak Mahmud ya, tanya penumpangku. Iya, jawabku. Kemudian saya langsung nyambungkan omongan. Ngomong-ngomong kita mau kemana bos, tanyaku. Ke Tambun pak, jawab penumpang itu. Di dalam hatiku berteriak, ore, dapat trip jauh, ucapku di dalam hati kegirangan. Memang saya akui, saya sangatlah senang bila mendapatkan penumpang yang mempunyai tujuan yang jauh. Rekor perjalananku di Uber yang paling jauh adalah tanda kurang lebih 70 km itu dari Condet Cililitan ke Terminal Bogor Baranangsia. Ah mantap nih perjalanannya, ucapku. Lo kenapa bang? Nak mau diambil apa perjalanan ini? Soalnya tadi udah banyak yang nolak. Saya pesan Gojek dan Grab pun tidak bisa karena di maksimal jarak tempuhnya hanya 25 km. Makanya saya pesan Uber, jelasnya penumpangku. Agak bang, justru saya senang banget lo dapat perjalanan jauh, ucapku. Lalu saya mengambil helm yang saya cantelin di depan, kemudian saya berikan ke si penumpang, serta saya membukakan step kaki untuk penumpang. Lalu naiklah penumpang itu ke motor saya. Lalu saya tanya, udah siap bos, ucapku. Oke bang, udah, jawabnya. Meluncurlah kami menuju titik penurunan di daerah Tambun. Selama perjalanan pun saya ngobrol ngalor ngidul dengan si penumpang, terutama saling berbagi cerita pengalaman dan wawasan. Kemudian saya bertanya, ini lokasi abang jauh nggak dari Gedung Juang? Tanyaku. Wow, nggak jauh bang, cuma ngelewatin dikit, nanti pas lampu merah kita belok kiri. Lo kok abang tahu Gedung Juang? Jawabnya. Ah bang,
Siapa sih yang nggak tahu gedung bersejarah itu? Apalagi kalau udah diakui pemerintah sebagai bangunan cagar budaya. Mungkin nanti saya mampir ke sana. Lumayan buat saya upload-uploadin di Facebook, ucapku. Mendengar ucapan saya itu si penumpang langsung tertawa dan ngomong, "Ah, si abang bisa aja," ucapnya. Kemudian kami pun melanjutkan pembicaraan yang lain-lainnya, dari kerjaan hingga kehidupan rumah tangga si penumpang. Sampailah kami di daerah Tambun. Kami pun masih meluncur ke titik penurunan penumpang. Di saat kami hampir mau melewati Gedung Juang, si penumpang ngomong, "Tuh, Bang, Gedung Juang ada di sebelah kiri," ucapnya si penumpang sambil menunjukkan lokasinya dengan telunjuk. Kemudian saya pun menoleh ke arah kiri dan melihat gedung itu gelap gulita dan ada sedikit pekerjaan proyek pemugaran. Setelah melewati Gedung Juang, kami pun bertemu lampu merah lalu kami belok kiri yang ternyata jalan tersebut adalah underpass. Terus kami berjalan hingga si penumpang menunjukkan sebuah toko Alfamaret. Lalu dia ngomong, "Bang, kita berhenti di Alfamaret aja. Soalnya dari situ saya tinggal jalan kaki ke dalam. Sekalian saya mau membeli sesuatu di Alfamaret," ucapnya. "Oke bos," jawabku. Tibalah kami di depan Alfamaret kemudian berhenti. Lalu si penumpang bertanya, "Jadi berapa duit bang?" tanyanya. Langsung saya geser tuh fitur di aplikasi. Terteralah tarifnya yang kemudian saya jawab. 53 bang, ucapku. Kemudian si penumpang menyodorkan uang 100 selembar kepada saya. Lalu saya jawab, "Waduh bang, gede amat duitnya. Nak ada uang pas apa?" ucapku. Kemudian si penumpang ngomong, "Ya udah, saya ke Alfamaret ya," ucapnya. "Oke, saya tungguin," jawabku. Lalu berjalanlah penumpang ke dalam Alfamaret kemudian kembali ke saya. Penumpang menyodorkan ke saya uang sebesar 55 sambil ngomong, "Maaf bang, nak bisa ngasih lebih," ucapnya. "Wow, nak apa-apa Pat, segini juga udah alhamdulillah," jawabku. Kemudian si penumpang berjalan menuju gang yang ada di samping Alfamaret itu untuk menuju ke rumahnya. Lalu saya pun langsung cabut dari TKP menuju arah ke Gedung Juang yang membuatku ngebet ingin melihatnya. Akhirnya sampailah aku di seberang Gedung Juang. Kemudian aku menuju arah putaran untuk memutar balik, hingga saya telah sampai di depan gerbang gedung tersebut. Ternyata di samping gerbang ada seorang security yang mungkin sedang berjaga pada malam itu. Kemudian saya menghampiri security tersebut lalu saya menyapa, "Malam komandan, bolehkah saya masuk?" ucapku meminta izin. Petugas itu pun langsung menjawab, "Oh, masuk aja bang, tapi maaf lo di sana agak gelap karena sedang ada pemugaran," ucapnya. "Nak apa-apa Pak, apalagi banyak yang terlihat masih asli." "Ya sudah saya masuk Pak," jawabku. "Silakan bang, silakan," ucapnya. Meluncurlah saya ke dalam halaman Gedung Juang yang kemudian saya memarkirkan motor saya persis di depan gedung. Lalu saya pun segera menonaktifkan aplikasi Uber saya lalu mencopot HP dari holder. Mulailah saya jepret-jepret kondisi gedung tersebut tapi ada sesuatu yang membuat pandangan saya tertuju pada sesuatu di saat ada sekelebat bayangan hitam yang sempat lewat di depan saya begitu cepat hingga bayangan itu pun menuju ke atas. Kemudian saya pun ngefoto titik lokasi di mana bayangan itu menuju. Cepret-cepret, alhasil foto lumayan bagus tapi saya nggak mendapatkan hasil yang aku inginkan. Foto kesatu di dalam kisah ini. Lalu saya pun memutari gedung tersebut hingga ke belakang. Padahal situasi di lingkungan tersebut tak ada orang satupun yang berada di dalam ataupun di luar gedung utama. Karena semua pekerja proyek pemugaran berada di gedung samping gedung utama.
Kemudian saya pun kembali ke depan gedung utama sambil melihat hasil foto-foto saya. Tiba-tiba saya mendengar beberapa orang sedang berbicara menggunakan bahasa asing, Belanda, di sekitar saya. Kemudian saya langsung menoleh ke belakang, kiri, kanan. Saat saya menoleh ke depan saya, ternyata dua orang itu sedang ngobrol-ngobrol persis di depan pintu masuk gedung utama dengan mengenakan baju putih, celana putih dan topi, seperti topi menyiar. Dan satu orang masih mengenakan kaos kutang dan celana panjang putih. Saya pun langsung mengarahkan kamera HP saya ke arah mereka, cepret. Lalu salah satu orang Belanda itu ada yang menengok ke arah saya. Di saat saya ingin mengarahkan kamera ke mereka, tiba-tiba mereka hilang. Saking penasarannya, saya pun mencoba untuk maju lebih dekat ke posisi pintu masuk itu. Tapi, tiba-tiba HP saya bunyi yang ternyata bokin-bokinan saya telpon. Hingga saya urungkan niat untuk melanjutkan exploring saya di gedung utama itu. Saya kembali ke posisi motor saya berada lalu menemani Kukue ngobrol. Setelah selesai ngobrol-ngobrol saya pun melihat jam yang ada di HP. Ternyata sudah jam 4 pagi. Akhirnya saya putuskan untuk pulang. Itulah eksplorasi nyataku di gedung Juang Tambun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalam.